Di kampung aku ada yang tahu kalau aku masuk Kristen. Apalagi aku berasal dari Minang, Sumatera Barat. Di kampung aku ada yang tahu, itu membuat kampung aku menjadi gempar lah. Jadi akhirnya di kampung aku gempar lah itu berita itu menyebar luas di mana-mana, bahkan sampai aku diumumkan di masjid. Aku diumumkan di masjid, salah satu ahli agamanya bilang, anak si A sekarang udah jadi kafir, anak si A sekarang udah jadi kafir, lagi digituin diumumin di masjid. Kalau nggak salah setiap hari Jumat diumumin, 3 kali Jumat diumumin. Nah di situ membuat keluarga aku jadi meradang lah, jadi emosional banget sama aku gitu. Bahkan sampai aku dicari ke Jakarta. Pada saat itu aku dicari ke Jakarta sama om-omku, sama saudara-saudara dari pihak bapak aku, dari pihak mamaku juga. Aku cari ke Jakarta, dan aku di situ ketakutan bersatu datang lagi di dalam diri aku. Walaupun aku sudah menemukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam diri aku, tetapi ketakutan itu masih ada yang aku rasakan. Karena apa? Ancaman yang betul-betul aku rasakan, banyak banget ancaman, bahkan yang bahasanya atau kata-katanya yang nggak baik juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan kita terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi kita akan menyaksikan kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang murtadin. Nah, murtadin ini merupakan pemuda asal Minang. Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, banyak penolakan, banyak ancaman dari keluarganya, bahkan dari lingkungannya sendiri. Di kampungnya, setiap hari Jumat selalu diumumkan namanya bahwa sudah menjadi orang kafir. Dan bagaimana kesaksian selengkapnya dari seorang murtadin ini? Ya, mari kita sama-sama saksikan video selengkapnya. Dan kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat malam saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Untuk perjalanan hidup aku dari aku masa kecil, aku tuh udah lumayan berantakan lah. Kenapa aku bilang berantakan? Dulu waktu aku masih usia kelas 4 SD lebih kurang, orang tuaku berpisah. Di saat itu ketika orang tuaku berpisah, mereka menikah lagi masing-masing. Ibuku menikah, bapakku juga menikah lagi. Jadi aku sebagai anak jadi ya sudah nggak tahu arah entah mau kemana gitu. Pada saat itu karena posisi orang tua aku udah punya kehidupan masing-masing, ya disitulah keadaan mulai mendewasakan aku itu pada saat itu. Padahal aku masih kelas 4 SD. Jadi di situ dulu aku mulai jadi anak yang luntang-lantung lah bisa dibilangnya gitu. Jadi dulu waktu aku masih kecil di kampung, kelas 4 SD aku ke pasar karena orang tua aku udah punya kehidupan masing-masing. Jadi aku main di pasar. Ya pokoknya aku main di pasar, bantu-bantu pekerjaan di pasar supaya aku bisa ya pada saat kecil butuh jajan apa gitu pada saat itu. Terus karena tetap aku pengen sekolah pada saat itu, jadi aku bekerja lah di pasar dulu tuh, bantu-bantu buat di toko sembako gitu, ngangkat-ngangkatin, bantu ibu-ibu yang belanja ke motornya gitu pada saat itu. Terus singkat ceritanya aku lulus SD dan aku lanjut untuk SMP. Di SMP aku masih bekerja, masih tinggal di pasar, aku bantu-bantu juga di resto gitu, tapi kalau di Padang namanya tuh warung makan lah kalau di kampung namanya. Dia aku bantu-bantu di situ. Aku dulu tuh karena aku tetap fokus ingin tetap sekolah kan pada waktu aku masih kecil, aku tetap fokus pengen tetap lulus sekolah, aku bisa melanjutkan pendidikan lebih baik lagi. Jadi aku tetap lanjut sekolah. Dulu aku tidak tinggal sama keluarga dari bapakku atau ibuku, dikarenakan apa? Aku tidak diterima oleh keluarga bapakku dengan baik. Dengan alasan apa? Dulu selalu dibilang, lah bapak lu kan udah pisah sama mama lu, ngapain lagi lu tinggal di sini gitu. Jadi dulu selalu keluarga dari bapakku selalu bilang begitu. Kalau tinggal di sini, ngapain tinggal di sini? Kalau lu mau tinggal di sini, bawa kebutuhan ke sini, bawa untuk kebutuhan makan ke sini gitu, biaya hidup sendiri di sini. Jadi selalu keluarga dari bapakku bilang begitu. Begitu juga dengan keluarga dari ibuku. Aku tidak ditempatkan di posisi yang baik juga di sana. Itu yang membuat aku jadi anak yang luntang-lantung. Singkat ceritanya, aku bekerja lagi warung makan itu. Lulus aku SMP dengan biaya aku sendiri. Begitu aku lulus SMP, aku terima selesai ujian dulu, aku langsung merantau. Aku merantau dulu, tujuan pertama aku Pekanbaru. Jadi dari Padang, dari nama kampung kecilku itu daerahnya Pasalamanan. Jadi dari kampung aku merantau ke Pekanbaru. Nyampe di Pekanbaru aku bertujuan, aku nggak tahu arah sebenarnya nyampe di Pekanbaru mau kemana nanti. Tapi tetap karena
travel yang membawa aku ke Pekanbaru ini tahunya pas dia ke rumah saudaranya. Jadi aku diantarkan ke rumah saudara dari papaku. Di situ juga aku diinterogasi lah kan, ngapain kamu kesini gitu kan, mau ngapain, nyusahin orang di sini aja gitu kan. Akhirnya aku bertahan di rumah saudaraku itu 1 minggu lebih kurang. Singkat ceritanya, pada saat itu bisa dibilang bahasa kasarnya aku juga diusir juga dari situ bahasa kasarnya. Tapi singkat ceritanya sebelum aku keluar dari rumah dia, aku dapatlah pekerjaan di Pekanbaru. Pekerjaannya aku kayak di komplek itu bantu-bantu sapu atau beres-beres rumah dulu tuh waktu aku masih kecil lulus SMP. Nah, tapi tetap dengan tujuan aku pengen sekolah merantau ke Pekanbaru ini. Sampai aku di Pekanbaru, aku dapatlah pekerjaan ini dan tempat aku bekerja ini tanya sama aku. Dia bilang, kamu dengan usia segini merantau ke Pekanbaru mau mencari pekerjaan, tujuannya apa? Kata dia gitu kan, selain mencari pekerjaan. Terus aku bilang, aku pengen sekolah sambil bekerja. Aku bilang begitu sama dia. Terus orang itu selalu bilang sama aku, oh bagus dong kalau memang mau sekolah. Ya udah, jadi kamu tinggal di sini aja, di sekolah di sini dan bantu-bantu di sini. Nah, di situ aku senang banget lah karena memang aku pengen sekolah banget gitu. Dan akhirnya aku sekolah lah di Pekanbaru dulu. Itu tanpa sepengetahuan kedua orang tua aku, bahkan keluarga aku juga kayak saudara dari mamaku yang di kampung. Gitu. Singkat ceritanya aku sekolah di Pekanbaru, 3 tahun aku sekolah. Di tahun ketiga, di aku kelas 3 SMA di Pekanbaru. Karena aku tinggal di Pekanbaru, otomatis pergaulan aku hanya orang seberang aja. Pergaulanku hanya orang seberang aja. Jadi aku udah menemukan banyak relasi, bahkan aku banyak mengenal agama. Kalau dulu di kampung kan hanya satu agama aja. Jadi kalau di Pekanbaru tuh udah banyak ada orang Batak, orang Chinese dan sebagainya. Waktu di Pekanbaru. Nah, aku jadi kayak bertanya-tanya di dalam hati. Terus mereka tuh ibadahnya seperti apa? Jadi pengen tahu gitu. Aku kepo gitu. Jadi penasaran. Singkat ceritanya pas 3 SMA itu, setiap aku pulang sekolah, aku langsung ke Gramedia. Dikarenakan sekolah aku tidak jauh dari Gramedia waktu aku sekolah di Pekanbaru. Tujuan aku ke Gramedia itu aku ambil Alkitab, aku ambil Al-Quran. Padahal iseng-iseng aja, aku nggak tahu apa yang mau aku cari di Alkitab itu. Aku nggak tahu, cuma aku lihat aja Alkitabnya. Oh gini ternyata kitab orang Kristen. Oh gini. Dan bertepatan juga di dekat sekolah aku ada gereja Katolik dulu di Pekanbaru. Tapi selama aku kelas 3 itu akhir-akhir aku mencari tahu tentang agama Kristen ini, ya sekilas gitu aja, jadi nggak sampai sedetail itu banget. Oh gini gitu kan, ternyata gini. Nah, singkat ceritanya, aku lulus lah SMA di Pekanbaru, akhirnya aku merantau ke Jakarta. Aku merantau ke Jakarta, dulu tuh setelah begitu aku dari Pekanbaru, lulus SMA di Pekanbaru, aku merantau ke Jakarta tanpa tujuan apapun, tanpa ada siapapun yang aku tuju di Jakarta, dengan bermodalkan nekat aja. Dulu dari modal aku merantau dari Pekanbaru ke Jakarta, aku jual kendaraan aku, karena posisinya pada saat itu aku pamit dari rumah tempat aku bekerja, tempat aku tinggal, tempat yang sekolahin aku juga. Aku mau merantau dan aku mau sekolah lanjut kuliah aku sama dia. Akhirnya aku merantau ke Jakarta dengan modal nekat tanpa ada tujuan siapapun di Jakarta. Nah, disitulah kehidupan aku mulai lagi yang aku rasakan, banyak banget ujian yang aku rasakan. Salah satunya, begitu aku sampai di Jakarta, aku nggak tahu arah dan tujuan, aku mau kemana, aku turun di bandara di sini, aku nggak tahu kemana, akhirnya aku luntang-lantung lagi di Jakarta karena tidak ada tujuan tadi. Singkat ceritanya, aku nggak tahu harus kemana. Sampai di Jakarta aku lihat, oh ini kota besar, aku harus kemana gitu. Terus nggak lama di situ aku mikir gimana nih hidup aku sampai di Jakarta, apa yang harus aku lakukan. Aku teringat bahwasannya di Bandung waktu itu aku punya tetangga yang tinggal di Bandung. Aku mencoba menghubungi dia lah. Aku telepon ke kampung dulu, aku tanya, punya nomor telepon ini, aku menghubungi ini gitu. Akhirnya aku hubungi yang tetanggaku yang di Bandung ini, aku tanya, lagi di mana? Soalnya aku lagi di Jakarta nih, mau ke rumah lu. Loh, kok nggak ngomong-ngomong kalau mau ke Jakarta? Kata dia gitu kan. Terus gimana lu sekarang masih di Jakarta? Aku bilang, ya udah ke Bandung. Akhirnya aku ke Bandung. Aku ketemu lah sama dia di Bandung. Saya ceritanya di Bandung aku bekerja, dicarikan pekerjaan oleh beliau. Nah, singkat ceritanya, aku di Bandung, aku bekerja di situ, dan karena tetap tujuan aku pengen banget sekolah, aku pengen banget kuliah gitu. Jadi aku bekerja, aku sambil nyari kuliah lah yang mencukupi dengan modal aku. Jadi aku cari-cari kuliah, cari-cari kampus di Bandung. Ternyata aku dapat kampus yang aku mau dan sesuai dengan bacaan aku. Singkat ceritanya aku kuliah lah di Bandung sambil aku bekerja. Seiring berjalannya waktu, aku nggak selesai lah kuliah aku, dan dikarenakan aku udah menemukan pergaulan di kota. Pergaulan itu maksudnya udah pulang kerja main gitu, jadi pergaulannya begitu. Waktu aku di Bandung, akhirnya aku tidak selesai kuliah, aku lebih depan. Akhirnya dari Bandung, karena aku udah kenal Bandung, kenal Jakarta, apalagi aku udah lama 1 tahun aku di Bandung, aku merantau ke Jakarta. Ya pergilah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, aku dapat pekerjaan. Aku bekerja di Jakarta. Nah, selama aku di Jakarta ini, aku bisa
bekerja, aku buka usaha kecil-kecilan dan bisalah menopang tindih kehidupan aku buat selama aku merantau, selama aku di Jakarta ini tinggal gitu. Nah di awal 2019 aku pindahlah ke Tangerang. Disitulah mulai yang tadinya aku menikmati hidupku, aku bisa bekerja, aku punya uang, aku merantau pindah ke Tangerang. Di situ aku mulai lagi lah kehidupan aku yang bisa dibilang aku berantakan, aku benar-benar hancur, aku kehilangan pekerjaan aku nggak tahu arah lah di situ. Pada saat aku pindah ke Tangerang. Nah di titik terendah hidup aku itu muncullah keinginan keinginan di dalam diri aku tuh pada saat aku di Tangerang. Di tahunnya itu pada saat itu aku hubungilah waktu aku ngekos di Tangerang, aku hubungilah salah satu teman aku tanya sama dia, boleh nggak sih orang Muslim didoain sama orang Kristen? Aku tanya sama dia kayak itu karena aku udah mumet, udah stres banget sama yang aku alami pada saat itu. Aku tanya sama dia, boleh nggak kira-kira? Iya tentu boleh, kata dia gitu kan. Terus aku bilang sama dia, tapi gue nggak masuk Kristen kan? Aku bilang sama dia gitu, nggak membuat gue masuk Kristen kan? Lah kan katanya lu mau didoakan, kenapa harus masuk Kristen ya, tadi gitu. Nah singkat ceritanya 2 hari setelah itu akhirnya aku diajak ketemuan sama salah satu pendoa syafaat di satu gereja yang ada di Tangerang. Kita ketemuan dan kita ngobrol di situ. Teman aku ini, aku sama pendoa syafaat ini, dia tanya sama aku, keluhan aku apa, maksudnya apa yang sedang aku pergumulan, apa yang aku alami gitu pada saat itu kan. Singkat ceritanya akhirnya aku didoain sama dia, kan. Di situ aku kayak merasakan ketika aku didoakan sama pendoa itu mendoakan aku, dia pegang kepala aku dan aku diam, dia pegang kepala aku nunduk. Ketika itu aku merasakan kayak ada yang aku rasakan aja, aku nggak bilang ada sesosok atau apa, enggak. Cuman aku merasakan ketika mendoain itu kayak ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata gitu. Ketika dia mendoakan aku itu, aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang aku rasakan pada saat itu. Jadi kayak di situ aku memang belum mengenal Tuhan, tapi kayak aku merasa kayak ada hadirat lah di situ gitu. Aku merasa kayak ada hadirat yang nyata banget aku rasakan karena aku benar-benar terdiam, aku merasakan sesuatu gitu. Jadi kayak di situ tuh hati itu kayak tersentuh lah pada saat itu ketika aku didoakan itu. Nah, singkat ceritanya sejak saat itu aku mulai bertanya di dalam diri aku sendiri, siapa gitu, maksudnya yang membuat aku jadi damai, tenang, diam, maksudnya mendamaikan diri aku, membuat aku lebih tenang dari pikiran aku yang ambur-adul tadi. Itu dia siapa? Gitu. Aku bertanya dalam diri aku. Terus aku keesokan harinya hati itu mulai dari kayak yang tadinya aku segala sesuatu aku pikirkan, segala sesuatu menjadi beban di dalam diri aku, segala sesuatu tuh aku simpan sendiri ya. Di situ tuh aku mulai merasa kayak lebih tenang, beban yang sebelumnya begitu berat mulai terasa ringan yang aku rasakan pada saat itu. Sebenarnya perjalanan itu nggak mudah sih buat aku, tapi membawa luka masa lalu yang tertanam dalam hidup aku dan kebingungan aku dan arah hidup aku juga yang membuat aku berkelit dengan masalah aku dan aku simpan semuanya. Ketika mulai mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, aku menghadapi penolakan dari keluarga juga pada saat itu. Jadi ketika aku sudah merasakan ketenangan itu, aku hubungi teman aku itu lagi. Aku tanya sama teman aku, boleh nggak sih gue diajak ke gereja? Aku tanya sama teman aku kayak gitu. Boleh nggak kalau hari Minggu gue diajak ke gereja? Aku tanya sama dia kayak gitu. Terus dia bilang, oh boleh, kata dia gitu. Karena disitulah aku ikut sama teman aku ke gereja pada saat itu. Di situ aku dengerin puji-pujian, aku dengerin juga khotbah pendetanya gitu. Aku ingat banget pada saat itu tuh ingat banget sama salah satu firman Tuhan yang bilang kata-katanya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi pertama kali di dalam hidup aku pada saat itu aku mendengarkan firman Tuhan. Di situ tuh itu yang aku dengar, dan itu pun aku nggak tahu maksudnya gimana karena kan aku belum ngerti, karena aku belum memutuskan buat menjadi seorang Kristen. Padahal aku pada saat itu aku masih takut gitu. Jadi aku nggak tahu itu maksudnya apa gitu kan. Sehingga ceritanya ternyata firman Tuhan yang disampaikan salah satu pendeta tadi itu seperti berbicara langsung lah ke dalam diri aku gitu yang aku rasakan. Aku sadar bahwa itu bukan kebetulan sih sebetulnya. Tapi di titik itu aku mulai ingin mengambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Ketika aku pertama kali ke gereja, aku dengarkan firman Tuhan itu, di situ yang membuat aku nyaman tadi. Di titik itulah aku ingin mengambil keputusan besar dalam hidup aku. Aku ingin memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat aku. Nah, di situ nggak mudah juga. Ketika aku sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, di situ nggak mudah juga jalannya buat aku. Nggak mudahnya yang tadinya aku senang, happy, dan damai yang aku rasakan itu, aku berpikir hidup aku lebih tenang, lebih damai, semua masalah aku selesai. Ternyata enggak. Begitu aku dibaptis, aku sudah mengenal Tuhan, ternyata jalan aku nggak mulus. Nah,
Di kampung aku ada yang tahu kalau aku masuk Kristen. Apalagi aku berasal dari Minang, Sumatera Barat. Di kampung aku ada yang tahu, itu membuat kampung aku menjadi gempar lah. Jadi akhirnya di kampung aku gempar lah itu berita itu menyebar luas di mana-mana, bahkan sampai aku diumumkan di masjid. Aku diumumkan di masjid, salah satu ahli agamanya bilang, anak si A sekarang udah jadi kafir, anak si A sekarang udah jadi kafir, aja gitu yang diumumin di masjid. Kalau nggak salah setiap hari Jumat diumumin, 3 kali Jumat diumumin. Nah di situ membuat keluarga aku jadi meradang lah, jadi emosional banget sama aku gitu. Bahkan sampai aku dicari ke Jakarta. Pada saat itu aku dicari ke Jakarta sama om-omku, sama saudara-saudara dari pihak bapak aku, dari pihak mamaku juga. Aku cari ke Jakarta, dan aku di situ ketakutan terbesar itu datang lagi di dalam diri aku. Walaupun aku sudah menemukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam diri aku, tetapi ketakutan itu masih ada yang aku rasakan. Karena apa? Ancaman yang bertubi-tubi aku rasakan, banyak banget ancaman, bahkan yang bahasanya atau kata-katanya yang nggak baik juga didengar sampai ke aku semuanya. Bahkan mau dicari aku ke Jakarta. Itu di situ aku bingung. Aku harus berbuat apa selain aku menghubungi teman aku tadi. Ini aku harus gimana? Aku bilang itu. Di situ hidup aku mulai lagi aku terbata-bata, mulai lagi bingung harus bagaimana gitu. Nah, pelarian aku hanya ke gereja pada saat itu. Aku mencoba buat fokus untuk mencari Tuhan, tapi dalam keadaan aku tidak bekerja pada saat itu. Dengan sering jalannya waktu, aku bisa dibilang bersembunyi lah dari orang-orang yang sedang mencari aku, terutama tuh keluarga aku. Terus bahkan aku nggak tinggal di kosan aku dulu karena ada yang tahu kosan aku, keluarga aku. Akhirnya aku berlindung lah di gereja ke teman-teman sesama rohani aku di gereja. Aku berlindung ke mereka. Singkat ceritanya, nggak lama habis itu aku bekerja pagi, dan aku mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara aku mengambil posisi lah di gereja. Mengambil posisi di gereja, aku pelayanan di gereja. Kenapa aku tertarik untuk pelayanan di gereja? Karena aku ingat betul ada salah satu pendeta bilang dia adalah anak seorang pendeta, tetapi dia tidak seorang anak rohani. Terus dia bilang dia mencari cara gimana caranya dia bisa menjadi anak seorang rohani. Dia bilang gitu. Terus dia ambil posisi di gereja supaya dia bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah di situ aku sangat terberkati banget dengan kesaksian pendeta itu. Akhirnya aku mengambil posisi di gereja. Aku mengambil posisi untuk pelayanan di gereja. Lebih kurang aku pelayanan di gereja 4 tahun pada saat itu. Nah singkat ceritanya aku pelayanan di gereja, aku memulai kehidupan dan aku bekerja lagi. Itu hidup aku mulai agak lebih baik pada saat itu, lebih baik. Tetapi masalah datang lagi. Ketika aku udah bekerja, masalah datang lagi. Keluarga aku ada yang nemuin aku. Keluarga aku ada yang menemukan aku di tempat pekerjaan aku. Dan di situ aku benar-benar kayak diserang lah gitu. Aku dipaksa sampai aku dibilang, kamu mau pulang ke kampung dengan cara pakai kaki atau pakai punggung. Jadi ada keluargaku yang bilang begitu karena aku disamperin ke tempat kerja. Kamu pulang ke kampung hari ini mau pulang pakai kaki atau pakai punggung, kata dia gitu. Biar kamu balik lagi, dia bilang gitu kan. Tapi aku tetap ya nggak bisa dipaksakan gitu kan pada saat itu. Ya udah di situ jadi cekcok lagi. Akhirnya aku berhenti lagi lah bekerja pada saat itu. Udah sering berjalannya waktu juga, mulailah aku mencari kehidupan lagi, mencari pekerjaan lagi di situ. Nah, akhirnya aku bekerja lagi, tetapi aku tidak ada akses buat komunikasi sama keluarga sama sekali, terutama orang tua aku, karena memang dari kecil juga komunikasi tidak ada. Jadi aku hidup ya udah dengan cara diriku sendiri aja, dengan dengan yang aku temukan di dalam perjalanan aku aja. Nggak pernah aku merasakan dekat dengan orang tua, terutama apalagi keluarga gitu, besar di rantau orang, punya saudara di rantau orang. Tetapi yang bikin aku bersyukurnya sama Tuhan itu yang tidak aku kenal, orang-orang yang tidak aku kenal, nggak tahu asal usulnya dari mana, tetapi Tuhan kirim buat aku di rantau orang. Bahkan aku nggak tahu lagi aku harus kemana waktu itu. Aku nggak tahu lagi aku harus kemana. Aku harus mengadu ke siapa. Aku tahu aku punya Tuhan, tetapi beda. Tuhan sih sudah pasti, tapi kayak support gitu. Jadi ternyata ketika aku sudah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, itu banyak banget saudara-saudara seiman dalam Tuhan yang selalu support aku, yang selalu dukung aku, yang bisa aku sharing, bercerita gitu. Yang tadinya aku susah buat open sama siapapun aku susah banget buat terbuka. Tetapi ketika aku sudah mengenal Tuhan Yesus, ketika aku sudah bergaul sesama Kristen, di situ tuh hati aku lebih tenteram, lebih damai. Aku bisa sharing, bisa berbagi cerita sama teman-teman Kristen aku. Di perantauan orang aku menemukan saudara-saudara seiman yang
bisa aku jadikan benar-benar saudara, yang bisa menerima aku apa adanya, yang bisa mensupport aku dari segala sisi. Gitu. Nah, di cerita aku sekarang, di perjalanan aku sekarang ini, saat ini, kembali aku tidak bekerja lagi. Tidak bekerja lagi yang pertama di usia aku. Di usia aku saat ini udah mau 30 tahun. Jadi terakhir aku bekerja di tahun lalu di bulan September. Terakhir aku bekerja di tahun lalu di bulan September, kontrak kerja aku habis. Mau nggak mau aku putus kontrak di situ. Aku mulai mencari kerja dari bulan September sampai hari ini. Ternyata belum ada rezeki dari Tuhan yang membuat aku bisa bekerja lagi. Saat ini aku hanya sibuk. Untuk kesibukan aku sehari-hari saat ini, ya aku fokus buat mencari pekerjaan, dan sama saat ini aku punya ya kayak jualan kecil-kecilan lah, jualan kecil-kecilan aku dari rumah. Terus saat ini dikarenakan aku dirantau orang, nggak punya siapa-siapa di sini, terus ditambah lagi nggak punya pekerjaan, mau nggak mau, terima nggak terima, aku ikut sama salah satu teman aku, ikut di rumah dia aku tinggal. Jadi saat ini aku tinggal sama teman aku, dia beragama Islam. Jadi aku tinggal di sini saat ini. Aku numpang lah ibaratnya di sini. Dia itu aku kenal di kampus karena aku kuliah lagi sekarang, tetapi karena aku saat ini nganggur, tidak bekerja, akhirnya aku cuti kuliah. Tetapi puji Tuhannya, dia bisa menerima aku dengan baik di sini dan menumpangkan aku dengan baik di sini. Mungkin sampai di situ mungkin cerita aku, perjalanan hidup aku sampai hari, dan apa yang aku syukuri itu sih, Tuhan itu sangat luar biasa. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah tidak pernah mengecewakan aku. Tuhan selalu ada. Ketika aku lagi hancurnya, Tuhan tetap ada bersama aku, karena aku tanamkan Tuhan Yesus di dalam diri aku. Bahkan di saat aku kebingungan, bahkan rasanya aku udah diulung tanduk, nggak tahu arah lagi mau kemana, mau ngapain lagi, tapi Tuhan hadir di saat yang tepat buat aku. Aku bersyukur banget, Tuhan Yesus itu sungguh baik, sungguh luar biasa buat aku. Itu yang paling aku syukur. Yang nggak aku duga juga, yang nggak aku sangka-sangka juga, ya ini salah satunya. Aku bisa ditumpangin sama keluarga yang berbeda keyakinan sama aku, dan aku juga tidak menyangka. Gitu. Tapi ya puji Tuhan luar biasa. Mungkin salah satu kalau bukan karena Tuhan, ini semua nggak akan terjadi dalam diri aku, dan aku juga nggak bakal bisa ada di sini saat ini. Mungkin sekian, Pastor. Terima kasih. Baik, Iksan Fadli. Kamu berasal dari Minang ya? Maaf, aku nggak bisa dengar suara. Halo, kamu berasal dari Minang, dari Sumatera Barat. Halo. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kesaksian dari seorang murtadin, pemuda asal Minang, yang begitu luar biasa ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Banyak ujian, banyak pergumulan yang dialami, bahkan penolakan dari keluarga, dari orang tuanya sendiri. Tetapi dia yakin bahwa ketika dia sudah mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolongnya dan selalu menyertai kehidupannya. Ya, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya kita juga harus menjadi berkat, menjadi contoh, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Dan nantikan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.